Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu didesak untuk mundur dari pemerintahan. Desakan itu muncul dari para pemimpin oposisi Israel selesai Kepala Staf Pasukan Israel IDF Herzi Halevi mengumumkan pengunduran dirinya. Dikutip dari Tribun News, Kamis 23 Januari 2025, para pemimpin oposisi pun mendesak agar Netanyahu dan pemerintahannya memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri. Diketahui desakan itu berasal dari pemimpin oposisi Yair Lapid dan Ketua Yisrael Beitenu Avigdor Lieberman. Lieberman menyatakan Netanyahu dan anggota Kabinet Keamanannya seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan dalam menghadapi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Desakan itu kian masif setelah pengumuman pengunduran diri Halevi diikuti oleh Kepala Komando Selatan IDF Majen Yaron Finkelman. Sebagai informasi, Herzi Halevi memutuskan untuk meninggalkan jabatannya pada 6 Maret 2025 mendatang. Ia pun sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Perdana Menteri Netanyahu. Jelang penarikan diri dari Lebanon, pasukan Israel IDF dilaporkan sibuk membongkar infrastruktur Hizbullah. Seperti diketahui, penarikan IDF itu merupakan salah satu syarat dalam perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dengan Israel. Namun rupanya IDF menjadi gencar berburu senjata militan Lebanon itu. Dikutip dari Tribun News, IDF berusaha untuk menemukan senjata dan infrastruktur Hizbullah yang belum diketahui sebelumnya. Seorang juru bicara IDF pada Rabu 22 Januari 2025 mengungkap, pasukan Israel menemukan banyak senjata saat melakukan operasi di Gunung Dov. Wilayah tersebut berada di utara kawasan pertanian Sheba yang kerap digunakan Hizbullah untuk melesatkan serangan ke Israel. Meski memiliki medan yang terjal, IDF mengklaim mendapati peluncur senjata anti-tank, peluncur roket, senapan mesin hingga alat pembidik. Selain itu, mereka juga menemukan rudal yang diarahkan ke wilayah Israel. IDF lantas menyita semua senjata tersebut lantaran berupaya mencegah bangkitnya Hizbullah. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa otoritas Palestina tidak akan diberi kontrol atas penyeberangan Rafah di wilayah selatan jalur Gaza. Dalam pernyataannya pada Rabu 22 Januari 2025, kantor Netanyahu mengungkap bahwa menurut perjanjian Israel-Hamas, IDF akan mengepung penyeberangan Rafah. Selain itu, IDF juga tak mengizinkan siapapun menyeberang tanpa adanya persetujuan. Dikutip dari Tribun News, pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan teknis penyeberangan Rafah akan dilakukan oleh penduduk Gaza yang tidak memiliki afiliasi dengan Hamas. Namun, Badan Keamanan Dalam Negeri Israel Shin Bet akan mengawasi secara ketat. Di sisi lain, peran otoritas Palestina akan dibatasi hanya untuk memberikan stempel paspor di penyeberangan Rafah. Disebutkan kantor Netanyahu, stempel itu adalah satu-satunya yang memungkinkan warga Palestina meninggalkan jalur Gaza untuk pergi ke negara lain. Nantinya, pasukan Uni Eropa akan turut mengawasi warga Palestina yang bertugas di penyeberangan Rafah. Militan Hamas menuding otoritas Palestina berkhianat sejak adanya serangan pasukan Israel di Jenin, tepi barat. Diketahui serangan itu dilesatkan IDF di tengah gencatan senjata yang sedang berlaku di jalur Gaza. Meski tak angkat senjata di tepi barat, Hamas menduga bahwa otoritas Palestina membiarkan IDF memasuki wilayah tersebut. Dikutip dari Tribun News, Hamas juga menuding otoritas Palestina melanggar perjanjian bersama untuk melindungi tanah air. Diketahui dalam perjanjian itu, Hamas mengizinkan otoritas Palestina memasuki Jenin tanpa konfrontasi. Hamas memberi syarat selama di Jenin, otoritas Palestina harus menahan diri dari mengambil tindakan kekerasan terhadap perlawanan. Namun otoritas Palestina disebut telah mengingkari perjanjian itu. Pihaknya disinyalir membiarkan pasukan Israel merangsek masuk ke wilayah Jenin tepi barat. Mendapati hal itu, Hamas pun menyerukan pada semua faksi Palestina dan para pemimpin komunitas di tepi barat untuk bergerak dengan kekuatan penuh.
Militan Palestina tersebut bahkan menyebut otoritas negaranya melakukan pelanggaran serius. Houthi Yaman membebaskan awak kapal Galaxy Leader setelah lebih dari setahun ditawan. Seperti diketahui, kapal berbendera Bahama itu disita di lepas pantai Laut Merah Yaman. Para awak Galaxy Leader itu dibebaskan pada Rabu 22 Januari 2025. Dikutip dari Tribun News, rupanya Houthi memiliki alasan tersendiri untuk membebaskan kru kapal tersebut. Diakui Houthi, tindakan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritasnya dengan Gaza dan dukungan terhadap gencatan senjata yang berlaku. Terdapat 25 awak kapal dengan kewarganegaraan Bulgaria, Ukraina, Filipina, Meksiko, dan Rumania yang dibebaskan. Dilaporkan pembebasan awak kapal tersebut berdasarkan arahan Komandan Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi. Sebagai informasi, kapal Galaxy Leader itu disita oleh Houthi pada 19 November 2023 lalu di dekat Pelabuhan Hodeidah. Kemunculan Komandan Batalion Beit Hanun Hussein Fayyad baru-baru ini membuat gempar. Pasalnya, militer Israel IDF sebelumnya pernah mengumumkan bahwa pihaknya telah menghabisi Fayyad. Lewat X-nya, IDF mengumumkan telah menewaskan Komandan Batalion Beit Hanun itu pada 24 Mei 2024 lalu. Namun mengejutkannya, Fayyad mendadak muncul dalam sebuah video yang direkam di jalur Gaza. Kemunculan Fayyad itu tampak dalam rekaman yang dibagikan seorang anggota pertahanan sipil Palestina, Muhammad Abu Lai, di Instagramnya, Rabu 22 Januari 2025. Dikutip dari Tribun News, Fayyad muncul saat pertemuannya dengan warga Palestina di tengah reruntuhan bangunan. Hussein Fayyad menyatakan Israel mengalami kegagalan strategis di jalur Gaza. Seiring dengan itu, tentara Israel mengakui bahwa pihaknya telah mengeluarkan pengumuman yang salah terkait kondisi Fayyad. Pihaknya menyatakan bahwa informasi intelijennya terkait pembunuhan Fayyad tidak akurat. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam mengecam tindakan Israel selesai membunuh 2 pejuang Palestina di tepi barat. Diketahui kedua pejuang perlawanan itu terbunuh dalam bentrokan yang berlangsung selama berjam-jam di wilayah Burhin. Hutaibah Walid Al-Salabi dan Muhammad Asad Nazal merupakan 2 pejuang yang tewas dalam serangan pada Kamis 23 Januari 2025 itu. Dikutip dari Tribun News, Hamas pun bereaksi buntut terbunuhnya 2 pejuang tersebut. Pihaknya bersumpah bahwa seluruh pejuang perlawanan dari semua faksi akan membalas. Hamas menyatakan seluruh faksi akan bersatu untuk menghilangkan keamanan tentara pendudukan dan pemukim Israel di tepi barat. Sebagai informasi, Israel mulai kembali menyerang Camp Jenin di utara tepi barat pada Selasa 21 Januari 2025. Agresi itu dilakukan seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pelaksanaan operasi militer tembok besi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.